Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi GEMI Kanaan Medan Selatan di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luas, yang indah bagi setiap hidup kami. Terpujilah Engkau. Kembali menikmati hari baru, kami memulainya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Jemaat Tuhan, saya baca hanya di ayat 1, demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Setia dan berani di tengah krisis. Setia dan berani di tengah krisis. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sukar. Entah itu krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis relasi antar sesama, atau bahkan krisis spiritual dalam masyarakat. Pertanyaannya jemaat Tuhan, saat kita berada di tengah badai kehidupan yang demikian, bagaimana sikap iman kita ketika situasi di sekeliling kita sangat tidak mendukung? Pada perikop ini salah satu periode yang paling kelam dalam sejarah kerajaan Israel Utara, di mana pemerintahan Raja Ahab dan permaisuri Isabel, bangsa Israel terjerumus dalam penyembahan berhala, dalam penyembahan Baal. Akibatnya, ketidaktaatan mereka, Tuhan menahan hujan hingga terjadi kekeringan, kelaparan yang hebat selama lebih dari 3 tahun di Samaria. Demikian konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagian pertama kita melihat waktu Tuhan bagaimana menguji dan membentuk setiap kehidupan kita. Kalimat tadi dimulai dan sesudah beberapa lama dalam tahun yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki waktunya sendiri. 3 tahun lebih itu bukan waktu yang singkat bagi Elia yang harus hidup dalam keterbatasan persembunyian. Karena saat itu Raja Ahab sedang berupaya mencari dan membunuh Elia. Penantian bukan berarti kemacetan hubungannya dengan Tuhan. Di tempat ketika Elia menanti penyertaan Tuhan, menanti tanda dari Tuhan, di balik tirai persembunyian, tanda petik persembunyian saya sebut, bahwa sesungguhnya persembunyian Elia untuk sementara. Ternyata Allah sedang melatih iman dan membentuk karakter Elia luar biasa. Jadi, proses sebelum janji itu, sebelum Allah memulihkan tanah Israel dengan hujan, ia terlebih dahulu mematangkan hati hambanya, melihat bagaimana kesetiaan Elia pada perkara-perkara kecil dalam hidupnya. Maka selanjutnya, kesetiaan Elia sangat teruji. Ketaatannya melampaui rasa takutnya. Perintah Tuhan kepada Elia sangat radikal, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Tentu ini adalah sebuah tanda penyerahan nyawa, Elia akan mati. Ahab, raja yang sangat membenci Elia, secara aktif mencarinya untuk dibunuh. Secara logika manusia, menemui Ahab adalah tindakan bunuh diri. Namun ketaatan sejati diuji ketika perintah Tuhan berseberangan dengan rasa aman pribadi. Saya ulang. Ketaatan sejati setiap orang, ketaatan sejati Elia diuji ketika perintah Tuhan berseberangan dengan rasa aman pribadinya. Elia tidak berdebat dengan Tuhan atau meminta jaminan keselamatan terlebih dahulu. Sama sekali tidak.
ketika firman Tuhan datang, tindakan Elia dituntun oleh iman, bukan ketakutan akan ancaman manusia. Tapi Elia, dia melihat ada janji pemulihan yang mendahului tindakannya. Tuhan menutup firman-Nya dengan sebuah deklarasi, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi, tadi di ayat 1 bagian terakhir. Ini adalah sebuah bagaimana Allah memperlihatkan pemulihan tindakan pemeliharaan Allah kepada Elia. Jadi sebelum Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, sebelum awan hitam muncul di langit, keputusan Allah untuk pemulihan tanah itu sudah ditetapkan. Allah adalah pemrakarsa pemulihan. Manusia dipanggil menjadi mitra kedaulatan Allah, menjadi mitra ketaatan, menjadi mitra kerja Allah. Manusia dipanggil. Oleh sebab itu penyelesaian krisis tidak dimulai dari kekuatan atau strateginya Elia, sama sekali tidak, melainkan dari belas kasihan dan rencana kedaulatan Allah melalui Elia. Jemaat Tuhan, sebagai refleksi untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini, masa penantian apa yang sedang kita hadapi sekarang? Apakah kita sedang merasa disembunyikan tanda petik atau menunggu jawaban doa yang tak kunjung datang? Hari ini kita diajak, percayalah bahwa pemrosesan Tuhan di masa tersembunyi sesungguhnya sedang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Bagian yang kedua, kita belajar bagaimana keberanian iman. Ada ketakutan, ada konfrontasi yang sulit yang kita coba hindari, padahal Tuhan meminta kita menghadapinya. Ahab bertemu Ahab berarti kematian, tetapi melangkah dengan ketaatan saat Tuhan memberi arahan, walau situasi di depan tampak berisiko. Secara manusiawi, percayalah kepada janji Allah, pegang janji kesetiaan Tuhan. Pemulihan dimulai ketika kita menyelaraskan langkah dengan kehendak Tuhan. Mari hari ini jemaat Tuhan, pemeliharaan Allah tidak hanya untuk Elia, janji Allah tidak hanya untuk Elia. Kita mau terus membangun relasi yang intim dengan Dia, dengan Allah, dengan Tuhan pemilik kehidupan kita, sehingga kita punya iman yang besar. Kita tidak ragu di masa krisis sekalipun, kita punya melihat dengan mata iman pemeliharaan Allah yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami ya Bapa, menghidupi kebenaran firman yang kami dengar. Kalau hari ini kami mendengar kisah Elia, kami percaya Allah yang disembah Elia adalah Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami, memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami menghidupinya. Segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan yang pelihara dan berkati semua yang kami pikirkan dan kerjakan berkenan bagi Tuhan. Pagi ini kami terus menyerahkan seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah anak-anak kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak bertumbuh di dalam karakter, di dalam Kristus, iman yang teguh, sehingga menjadi anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus menyerahkan Amang Arifin Nababan, Inang Hinsa Boru Tambunan, Opung Kevin Boru Tauru, Inang Asni Jar Boru Siahaan Mama Naswa, Inang Epaningsi Boru Siahaan Opung Edo. Jemaat yang lain yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan mereka kepadamu dalam proses penantian pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Beri mereka kekuatan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya di masa-masa penantian kesembuhan yang daripadamu, mereka melihat dengan mata iman bahwa Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami menaikkan syukur salah seorang jemaat Tuhan berulang tahun kelahiran, Inang Roslina Ernaria Tanjung.
Hari ini Inang Tanjung berusia 54 tahun. Terima kasih Tuhan, bertambah usianya, bertambahlah kesehatan, damai sejahtera, bertambah-tambahlah hati yang takut akan Engkau. Berkatilah kehidupan pribadinya, suami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.